Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Jadi di video kali ini saya Hawa Aprinda dan teman saya Audrey Ardita akan menjelaskan tentang pengertian modal dan jenis-jenis modal. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas manajemen keuangan. Nama saya Hawa Aprinda Sunarto, NIM 2005071098 dari kelas BK 4D. Nama saya Audrey Ardita Pospos, NIM 2005071093. So, mari kita mulai. Pengertian modal. Modal abstrak, konkret, dan modal aktif pasif. Nah, di dalam hubungan ini dapat dikemukakan bahwa arti modal ialah sebagai hasil produksi yang digunakan untuk memproduksi lebih lanjut. Nah, Luch mengartikan modal hanya adalah dalam artian uang atau guild capital. Sedangkan Switchlearn memberikan pengertian modal dalam artian yang lebih luas, di mana modal itu meliputi baik modal dalam bentuk uang, guild capital, maupun dalam bentuk barang, such capital, misalnya mesin, barang-barang dagangan, dan lain sebagainya. Kemudian, Profesor Baker mengartikan bahwa modal ialah baik yang berupa barang-barang konkret yang masih ada dalam rumah tangga perusahaan yang terdapat di neraca setelah debit, maupun berupa daya beli atau nilai tukar dari barang-barang itu yang tercatat di sebelah kredit. Jadi, yang tercatat di sebelah debit neraca disebut modal konkret, dan yang tercatat di sebelah kredit disebut modal abstrak. Nah, kalian perlu tahu bahwa di dalam perusahaan modal terbagi menjadi dua, yaitu modal aktif. Modal aktif adalah modal yang menunjukkan bentuknya atau modal yang tertera di sebelah debit dari neraca. Yang kedua, modal pasif. Modal pasif adalah modal yang menunjukkan sumber atau asalnya atau modal yang tertera di sebelah kredit dari neraca. Pembagian modal aktif. Nah, berdasarkan cara dan lamanya perputaran, modal aktif atau kekayaan suatu perusahaan dapat dibedakan antara aktiva lancar dan aktiva tetap. Perbandingan atau perimbangan antara kedua aktiva tersebut akan menentukan struktur kekayaan. Aktiva lancar adalah aset yang masa penggunaannya hanya dalam jangka waktu yang singkat. Aktiva tetap adalah aktiva yang tahan lama, yang tidak atau yang secara berangsur-angsur habis turut serta dalam proses produksi. Aktiva tetap yang tidak habis dalam proses produksi misalnya tanah, di mana di atasnya didirikan bangunan-bangunan pabrik, hutan, dan untuk aktiva tersebut tidak diadakan penyusutan. Nah, ternyata, berdasarkan fungsi bekerjanya dalam perusahaan, modal aktif ini dibagi lagi menjadi yang pertama, modal kerja atau working capital assets. Dapat diartikan sebagai modal yang ditanam di suatu perusahaan dalam bentuk aktiva yang bersifat jangka pendek atau aktiva lancar. Contohnya nih, seperti kas, bank, surat-surat berharga, piutang, dan aktiva lancar lainnya. Yang kedua adalah modal tetap atau fixed capital asset. Nah, yaitu modal perusahaan yang tertanam dalam harta tetap, hak paten, dan muhibah atau goodwill, tanah, dan mesin-mesin serta saham dan surat-surat berharga lainnya. Perbedaan fungsional antara modal kerja dengan modal tetap. Yang pertama, jumlah modal kerja lebih fleksibel, artinya dapat lebih mudah diperbesar atau diperkecil disesuaikan dengan kebutuhannya, sedangkan modal tetap sekali dibeli tidak mudah dikurangin atau diperkecil. Yang kedua, susunan modal kerja adalah relatif variabel, artinya elemen-elemen modal kerja akan berubah-ubah sesuai dengan kebutuhannya, sedangkan susunan modal tetap adalah relatif permanen dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, modal kerja mengalami proses perputaran dalam jangka waktu yang pendek, sedangkan modal tetap mengalami proses perputaran dalam jangka waktu yang panjang. Pembagian modal pasif. Berdasarkan asalnya, modal pasif dibedakan atas A. Modal sendiri atau modal badan usaha, yang B. Modal asing atau modal kreditur atau utang. Ditinjau dari lamanya penggunaan, modal pasif dibedakan A. Modal jangka panjang, yang B. Modal jangka pendek. Struktur kekayaan, struktur finansial, dan struktur modal. Yang A. Struktur kekayaan. Perimbangan atau perbandingan baik dalam artian absolut maupun dalam artian relatif antara aktiva lancar dengan aktiva tetap.
Yang B, struktur finansial, mencerminkan cara bagaimana aktiva-aktiva perusahaan dibelanjahi. Struktur finansial akan tercermin pada keseluruhan pasif dalam neraca. Struktur finansial mencerminkan juga perimbangan baik dalam artian absolut maupun relatif antara keseluruhan modal asing atau baik jangka pendek maupun menengah dengan jumlah modal sendiri. Berikut adalah gambar struktur kekayaan dan struktur finansial. Struktur modal. Pembelanjaan permanen yang mencerminkan perimbangan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Pedoman atau aturan struktur finansial yang konservatif. Yang A, aturan struktur finansial konservatif vertikal. Yang B, aturan struktur finansial konservatif horizontal. Baiklah semua, itulah penjelasan kami tentang modal dan jenis-jenis modal. Kami harap video kami ini dapat membantu kalian untuk memahami apa itu modal dan apa sih jenis-jenis modal. Sekian dari kami, thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.